Prosesnya sekarang tentu balik bagaimana untuk proses lanjutannya. Kesepakatan ini yang saya bicara apa ya, kalau kita mau maju bersama-sama ya antara liga, tim nasional harus bersatu, nggak bisa seperti sebelum-sebelumnya kita tarik tim nasional susah, tetapi juga klub-klub dikorban. Ini nampaknya seperti dirahasiakan dan ada semacam operasi sunyi senyap menurut saya, tidak boleh digembar-gemborkan. Mungkin saja ini dilakukan agar tidak gaduh dalam hal pemberitaan, karena bisa aja simpang siur kan banyak pemberitaan tentang naturalisasi. Mengambil keputusan untuk menambah 2 pemain ini memperkuat timnas kita, dan tentu 2 pemain ini memiliki skill yang telah kita lihat bersama-sama dan sudah pasti direkomendasi. Mereka sudah bisa memperkuat timnas kita dan insya Allah akan membawa timnas kita untuk paling tidak bisa mengimbangi. Demi misi juara FIFA Series, Erick Thohir lakukan lobi untuk pemain keturunan Victor Gyökeres dan Erling Haaland gabung timnas Indonesia. Ambisi besar kembali diperlihatkan dalam pembangunan tim nasional Indonesia. Menjelang keikutsertaan di ajang FIFA Series, Federasi menunjukkan langkah agresif dan terukur demi memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, disebut melakukan lobi intensif untuk mendekati 2 pemain keturunan berlabel bintang, Victor Gyökeres dan Erling Haaland, agar bersedia bergabung membela timnas Indonesia. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari misi besar menargetkan prestasi tertinggi di turnamen bergengsi tersebut. FIFA Series bukan sekadar ajang uji coba biasa. Turnamen ini menjadi panggung internasional yang mempertemukan tim-tim dari berbagai konfederasi dengan sorotan global. Bagi Indonesia, kesempatan tampil di ajang ini dimanfaatkan sebagai momentum untuk menunjukkan wajah baru sepak bola nasional. Oleh karena itu, penguatan skuad menjadi prioritas utama. Lobi terhadap Victor Gyökeres dan Erling Haaland dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka pendek dan menengah. Keduanya dikenal sebagai penyerang dengan kualitas kelas dunia dan pengalaman di level tertinggi sepak bola Eropa. Kehadiran mereka diyakini mampu memberikan dampak instan terhadap performa timnas Indonesia. Victor Gyökeres dipandang sebagai penyerang modern yang mengombinasikan kekuatan fisik, kecepatan, dan mobilitas tinggi. Ia mampu berperan sebagai target man sekaligus penyerang yang aktif menekan pertahanan lawan. Karakter ini sangat sesuai dengan gaya permainan intens dan agresif yang dibutuhkan dalam kompetisi internasional. Sementara itu, Erling Haaland menjadi simbol striker elit dunia. Naluri mencetak gol, kekuatan duel udara, serta kemampuan eksplosifnya menjadikannya ancaman konstan bagi pertahanan lawan. Jika berhasil bergabung, Haaland akan menjadi tumpuan utama lini depan timnas Indonesia dan membawa dimensi baru dalam pola serangan. Lobi yang dilakukan tidak hanya berkutat pada aspek teknis. Federasi menawarkan gambaran besar mengenai visi pembangunan timnas Indonesia, target prestasi, serta peran strategis yang dapat diambil oleh pemain keturunan. Pendekatan ini bertujuan membangun kepercayaan dan menunjukkan keseriusan proyek yang tengah dijalankan. Upaya mendekati 2 pemain kelas atas ini juga mencerminkan perubahan mentalitas sepak bola nasional. Indonesia kini berani menetapkan target tinggi dan tidak ragu menjajaki kemungkinan besar. Langkah ini menunjukkan bahwa federasi tidak lagi bersikap defensif, melainkan proaktif dalam membangun kekuatan. Respons publik terhadap kabar lobi ini pun sangat antusias. Nama Victor Gyökeres dan Erling Haaland memicu euforia di kalangan supporter. Banyak yang membayangkan lini depan timnas Indonesia yang jauh lebih tajam dan menakutkan di hadapan lawan-lawannya. Dari sudut pandang taktik, kehadiran 2 penyerang dengan karakter berbeda memberikan fleksibilitas luar biasa. Gyökeres dapat menjadi penyerang pekerja keras yang membuka ruang, sementara Haaland berperan sebagai finisher utama. Kombinasi ini memungkinkan variasi serangan yang lebih efektif dan sulit diprediksi. Lebih jauh, langkah lobi ini juga membawa dampak psikologis yang signifikan. Kehadiran pemain berkelas dunia akan meningkatkan kepercayaan diri tim dan menanamkan mental juara. Pemain lain di skuad diharapkan terdorong untuk meningkatkan standar latihan dan profesionalisme. Erick Thohir memandang FIFA Series sebagai batu loncatan menuju target yang lebih besar.
Keikutsertaan di turnamen ini menjadi ajang pembuktian bahwa timnas Indonesia mampu bersaing di level internasional. Oleh karena itu, setiap langkah penguatan dilakukan dengan perhitungan matang. Meski ambisi besar diusung, kehati-hatian tetap dijaga. Proses lobi dan kemungkinan naturalisasi harus berjalan sesuai regulasi FIFA dan hukum nasional. Federasi berkomitmen untuk memastikan setiap langkah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Langkah mendekati Victor Gyökeres dan Erling Haaland juga dipandang sebagai sinyal positif bagi pemain keturunan lainnya. Timnas Indonesia kini menjadi proyek yang menarik dan menjanjikan. Kepercayaan terhadap federasi dan arah pembangunan tim menjadi faktor penting dalam menarik minat pemain berkelas. Kedepan, publik menantikan perkembangan dari proses lobi ini. Apakah kedua pemain akan merespons positif dan melangkah ke tahap selanjutnya? Semuanya akan ditentukan oleh hasil komunikasi dan kelengkapan persyaratan. Namun satu hal yang jelas, misi juara FIFA Series telah mendorong federasi untuk bergerak cepat dan berani. Erick Thohir menunjukkan kepemimpinan aktif dengan turun langsung mengupayakan tambahan kekuatan terbaik bagi timnas Indonesia. Dengan lobi terhadap Victor Gyökeres dan